ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Di Instagram waktu malam-malam gue menuliskan sebuah cerita. Bukan sebuah cerita sih, pengalaman justru ya. Dimana kayaknya ini serpihan-serpihan ingatan gue gitu ya. Gue kalau udah tengah malam gak bisa tidur, apalagi kayak sekarang nih. Gue dari kemarin gue tidur jam berapa? Jam 8 atau jam 9 gitu. Tiba-tiba kebangun jam 11, sampai sekarang gak tidur lagi. Kalau udah begitu pasti deh serpihan-serpihan ingatan gue tuh yang perintilan-perintilannya kayak puzzle tuh kesusun lagi sedikit demi sedikit. Nah, di saat gue gak bisa tidur seperti inilah, gue baru ingat kalau gue mengalami kejadian, entah ini waktu gue SMP atau SMA gitu ya, yang jelas saat lagi ngikut acara perpisahan kakak kelas. Gue lupa tuh antara gue SMP atau SMA gitu. Pokoknya gue ngikut acara perpisahan kakak kelas lah ya. Gue Amit, kalau setiap acara perpisahan pasti gue ikut gitu. Jadi begini ceritanya ya. Ya kan gue dari SMP sampai SMA, selain sekolah, gue juga jadi office boy di sekolahan. Tugas bersih-bersih di sekolahan, megang kunci, nyiapin makan minum buat guru, ngebersihin sekolahan juga, lapangan dan segala macamnya. Bahkan sampai jaga sekolahan juga. Sempat sekolahan gue jagain, gue tidurin karena ada suatu kejadian sekolahannya kebobolan maling, dan ternyata malingnya adalah ya jangan deh ya. Jadi biasalah kalau acara-acara perpisahan, waktu itu kan sekolahan gue tuh yayasan ya. Di situ ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Ini gue lupa nih antara gue ngikut perpisahan kakak kelas gue yang SMA atau yang atau gue ngikut perpisahan SMP gitu ya. Yang jelas kejadiannya itu di suatu penginapan perbatasan antara Bogor dan Sukabumi. Begini ceritanya. Gue udah seneng banget ya pas dikasih tahu, Nan, sini Nan. Waktu itu almarhum masih ada, kepala sekolah gue almarhum Bapak Aan, udah kayak orang tua gue sendiri gitu loh. Dibilang mau ikut nggak? Sedih gue kalau inget. Kalau orang baik tuh pasti selalu diingat ya. Jadi kepala sekolah ini udah seperti orang tua angkat gue sendiri. Kalau nggak ada beliau mungkin gue nggak bisa melanjutkan SMP dan SMA. Tapi dengan syarat gue harus pinter, selalu harus juara kelas. Yang alhamdulillah, bukannya nyombong ya, gue dari SMP sampai SMA tuh nggak pernah mental dari 5 besar gitu loh. Nggak pernah mental dari 5 besar. 1, 2, 3 paling mentalnya pas saat Eptanas atau mau ujian, paling dapatnya di 10 besar. Cuma sekali-kalinya itu aja sih, 10 besar ya kalau udah mulai Eptanas. Dan pernah ada suatu kejadian unik, yaitu satu kelas gue, kelas ranking 1-nya 2 orang, ranking 2-nya 2 orang, ranking 3-nya 2 orang, ranking 4-nya 2 orang, ranking 5-nya 2 orang. Gila nggak lo? Gue ranking 1-2, Amit 1-1,
dua satunya siapa gitu gue lupa gitu. Karena memang waktu itu dikumpulin ada kelas berapa A berapa B gitu, tempat anak-anak yang lumayan, yang middle sama yang underdog. Biasanya underdog tuh kelas C atau D. Balik lagi ke cerita gue, diajak Nan, besok datang ya, kita jalan-jalan hari Sabtu sama hari Minggu. Kemana Pak? Ya itu acara perpisahan kakak kelas kamu tuh. Wah serius Pak, kemana gitu? Kita mau ke penginapan di daerah pokoknya perbatasan Bogor Sukabumi lah, kata almarhum gitu kan. Ya udahlah, ikut dong, seneng dong. Gue Ami tuh diajak ya. Pas diajak, kumpul pagi jam 7, cek peserta. Waktu itu kalau nggak salah 2 mobil kalau nggak salah, 2 bis, bukan 2 mobil, 2 bis. Ada 2 bis. Kumpul jam 7 di sekolah, jam 8 berangkat. Jam 8 berangkat. Lama perjalanan, waktu itu kan belum corona. Lama perjalanan berapa jam, antara 3 atau 4 jam gitu, gue lupa. 3-4 jam. Nyampe sana sekitar zuhur. Kita sholat zuhur berjamaah dulu. Ini yang gue anehnya, di tempat penginapan ini depannya tuh kayak villa, tapi terbuat dari apa ya, depannya tuh kayak villa-villa, kayak terbuat dari rumah-rumah kayu. Belakangnya tuh jadi kalau yang depannya hanya villa, kayak villa-villa kayu, tapi tuh 2, 3 gitu berjejer gitu kayak klaster. Cuma kalau yang di belakangnya ini seperti barak panjang gitu kan, berjejer juga tapi panjang kayak kos-kosan gitu loh, cuma seperti barak berjejer panjang. Waktu itu ada sekitar 3 atau 5 barak gitu ya. Nah sampai di sana kan zuhur ya, kita sholat dulu. Kita dapat disediakan berapa villa waktu itu ya, 2 atau 3 villa gitu, sebab dipisah yang putra sama putra, putri sama putri. Yang namanya Runan Handoyo di suatu tempat yang baru tuh gue nggak pernah diem gitu loh, harus explore dan penasaran. Harus explore dan penasaran. Lempar tas ya, karena gue cuma pengikut doang, diajak. Jadi gue nggak bisa milih kamar sama siapa gitu. Jadi udah dipilihin. Dan kamu di sini ya. Padahal gue pengen banget di lantai atas gitu kan. Tapi karena harus sama-sama ya sudahlah. Karena gue cuma ngikut kan. Gue naro tas sebentar, gue lempar gitu. Gue langsung explore sekitar villa, tamannya. Depannya ada sungai, belakangnya ada kebun, wah pokoknya enak deh ya, khas pedesaan gitu. Dan ketika gue lagi explore, bukan eksplorasi ya, penasaran gitu loh, di kebun gue ketemu mungkin karyawan sana kali ya, bajunya kemeja putih sebab celananya hitam gitu, laki-laki masih muda, umur sekitar 25-an. Dia nanya, dia manggil gue apa ya, Asep kan nggak salah, Asep atau Kasep gitu, apa Ujang atau apa gitu, gue lupa. Yang jelas pakai bahasa Sunda gitu depannya, Sep gitu kan. Badeka mana gitu. Waktu itu gue nggak ngerti bahasa Sunda ya, sampai maaf Pak, apa artinya, mau kemana gitu, mau keliling-keliling. Nah pas gue ngomong mau keliling-keliling, si AA ini si AA ini kaget, keliling kemana gitu, keliling-keliling aja. Dia sampai kayak gitu, speechless gitu. Iya gitu. Cuma hati-hati ya, jangan ke belakang sana,
Yang itu tuh, yang mana ditunjuklah yang area barak itu, yang kayak barak gitu loh. Kamar-kamar tapi kayak barak. Oh iya, ya A. Ah, terima kasih gue bilang. Gue keliling kebun, kalau nggak salah waktu itu perkebunannya tuh ada wortel gitu loh yang gue lihat ya. Ada teh juga, bukan teh. Pokoknya sayur-sayuran gitu lah, ada tomat juga gitu. Sampai di ujung kebun, jadi ada satu jalan, ada pintu. Pintunya pintu kayak pintu pagar besi gitu, cuma setengah dada gini, digembok. Digembok kan. Itu ternyata batas belakang dari barak. Ingat dong gue ucapan si AA itu, jangan ke belakang atau masuk area itu, digituin. Area barak. Penasaran lah gue. Oh, ups. Penasaran lah gue penasaran. Gue celangak, celinguk gitu kan. Itu luas banget areanya, luas banget. Cuma yang gue anehnya, kenapa depannya doang yang dipakai, padahal belakang juga masih bagus. Walaupun agak-agak nggak terurus gitu ya, tapi bagus, masih bagus. Agak-agak nggak terurus, gue lompatin pagernya, gue celangak celinguk. Ini gue kalau ingat, aduh, antara bersyukur sama gimana ya. Kalau nggak mungkin gue udah nggak bisa begini lagi kali ya. Jadi gini loh, bangunannya itu bersusun kayak rumah tingkat gitu, kayak rumah panggung. Kok kayak rumah tingkat, kayak rumah panggung, jadi di bawahnya itu seperti ada space ya, khas rumah panggung gimana sih, cuma ada bentuknya memanjang. Maaf ya kalau ada suara ayam, samping gue kandang ayam yang harusnya jadi hak milik gue, tapi diambil dan direbut oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk gudang. Puas kau. Jadi bangunan ini memanjang, bentuknya khas kayak rumah panggung, ada sekitar 3 sampai 5 gitu, gue lupa. Pokoknya antara 3 sampai 5, banyak sih, panjang. Yang di bangunan depannya pintunya terbuka. Pintu kayu terbuka. Gue celangak, celinguk. Buru-buru gue masuk. Jendela tuh ada beberapa yang terbuka, jadi cahaya agak sedikit masuk tapi remang-remang gitu loh. Ya namanya bangunan kosong kan. Sampai di depan pintu, di tengah-tengah pintu gitu, gue berdiri, gue ngeliatin. Jadi di situ berjejer kasur-kasur, ada sekitar 10 kasur kalau nggak salah. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, hadap-hadapan kayak rumah sakit gitu loh. Di setiap sisi kasur kayak ada kelambu. Apa sih kalau kelambu tuh? Tirai buat ngeresek gitu, tutup srek gitu ya. Jadi memang betul modelnya model barak. Itu semua kasur nggak ada spraynya, bantalnya ada tapi udah pada kotor, dan di atas tempat tidurnya pun, di atas kasurnya sudah berdebu semua, berdebu gitu loh. Debu tapi debu halus ya, bukan debu yang kotor gitu. Karena gue rasa ini walaupun nggak diisi, nggak dipakai, tapi masih dirawat, cuma itu berdebu. Tapi yang anehnya, di kasur yang pertama dekat pintu, kenapa rapih? Kenapa ada spraynya? Kenapa bantalnya disarungin pakai sarung bantal, tersusun rapih kayak disiapkan buat orang yang tidur gitu loh. Tapi beberapa kasur yang ada tuh udah berantakan, bantalnya ada yang di lantai, bahkan lantainya kan lantai kayu ya, jadi kalau jalan bunyilah krakak krekek gitu. Cuma yang anehnya itu, kasur yang deket pintu gue masuk itu rapih serapih-rapihnya dan bersih.
warna putih spraynya, sarung bantalnya warna putih, gulingnya pun warna putih, disusun rapih kayak orang untuk nginep lah. Cuma beberapa kasur itu berdebu, kan gue sempat keliling sampai ke ujung gitu ya, keliling sampai ke ujung kamar gitu, bukan ke ujung kamar, ke ujung bangunan itu gitu. Ya gitu aja kayak barak, yang pada akhirnya kok tiba-tiba seperti ada ajakan, Nan, tidur gitu kan, tidur di kasur itu gitu, tidur di kasur itu, Nan, tidur di kasur itu. Aduh, gue inget banget, sumpah gue inget banget. Gue ngedenger ya kayak suara perempuan gitu, Nan, tidur di kasur itu gitu, tidur di kasur itu. Jadi gimana ya, kasur lagi, ini kasur lagi begini nih ya. Jadi ini kasur hadap kasur, terus ada kasur lagi gitu kan, hadap-hadapan kayak barak rumah sakit lah. Gue tidur di kasur yang sudah disiapkan dengan bersih itu gitu. Aneh, semua berdebu, semua kotor, tapi ini doang yang bersih ya. Lalu gue ngedengar suara perempuan gitu kan, tidur gitu, tidur di kasur itu, tidur gitu, tidur. Akhirnya gue nggak tidur sih, cuma rebahan. Lu tau gak sih kayak kalau orang lagi baru nyampe kamar tidur bahan biasa tapi kakinya menjuntai ke luar kasur gitu kan, tahu kan? Jadi ini kasur, ini kaki, jadi kaki gue begini gitu, badan begini tapi kaki begini gitu, pasti tau lah kaki begini ya. Sambil tidur gue ngeliat langit-langit gitu kan, plafonnya terbuat dari apa, anyaman bambu, bilik ya kalau nggak salah, terbuat dari bilik. Nggak lama kemudian gue baru blek gitu, ini kok mata rasanya berat gitu kan, mata rasanya berat banget, kayak ada yang ngipasin gitu, berat. Dan gue lama-lama seperti antara sadar dan nggak sadar, antara tidur dan enggak. Gue ngedenger kayak suara banyak langkah kaki gitu, karena memang ubinnya kan lantainya dari bambu ya. Gue ngedenger kayak derak langkah kaki banyak gitu, krek 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 krek. Nah, aduh, gue masih inget banget gue ngedenger suara di setiap kasur itu bunyi seperti orang yang ngejatuhin badan lagi tiduran, pruk 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 pruk. Asli gue inget banget, gue inget banget itu kedengaran suara bunyi kayak orang lagi jatuhin badan di kasur. Jadi pruk pruk pruk, setelah bunyi jalan krek 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 krek, pruk 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 gitu. Nah, karena memang tempatnya nggak terawat dan kasurnya banyak debu gitu kan, ya lo tau nggak sih, ini kasur nih kalau ditibanin orang buak gitu kan, ya otomatis debunya terbang-terbangan gitu kan. Nah, itu diantara gue sadar dan nggak sadar, udah ya mungkin gue nggak tahu deh, antara gue udah tidur atau belum, setengah tidur atau gimana, gue nggak tahu. Yang jelas gue ngeliat tuh debu udah berterbangan semua. Kedengaran suara kasurnya kan itu apa ya, spring bed gitu ya, kedengaran kayak suara orang bunyi trak trak gitu kan. Dari ujung mata gue nih gue ngeliat kok banyak orang mandangin gue gitu, banyak orang lagi mandangin gue dari depan, dari samping, banyak orang mandangin gue, tapi dalam posisi tiduran miring begini gitu. Hati gue ngomong, Nan, sadar, bangun Nan, sadar, bangun gitu. Tapi gue nggak bisa gerak, gue nggak bisa gerak sama sekali. Gue cuma begini doang nih, antara lirik kanan lirik kiri. Hati gue terus ngomong, Nan bangun gitu. Jadi gue nggak tahu nih sosok-sosok apa yang mandangin gue. Cuma mereka tuh pandangan matanya kayak sinis gitu loh, kayak ngapain lo, ada orang nih gitu kan, seolah-olah kayak gitu, ada orang nih. Aduh, gue udah nggak bisa bergerak.
Tapi hati gue ngomong, Nan bangun, sadar Nan, bangun gitu. Cuma gue sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa gerakin mata doang. Yang alhamdulillahnya gue ngedenger suara panggilan dari salah seorang guru perempuan. Alhamdulillah banget gitu kan. Dia nyariin gue, dia manggil, Runan, Nan, Runan gitu. Cabai bawang. Nan, Runan, di mana Nan? Gue langsung respon nih. Gue ngomong tapi nggak bisa keluar kata-kata, hanya dalam hati, Bu, saya di sini gitu. Bu, saya di sini gitu. Bu, saya di sini, tapi nggak keluar dari mulut. Semakin kencang, Nan, di mana Nan? Nan, hei, dicariin sama kepala sekolah buat nyiapin makanan anak-anak gitu kan, beresin ruang makan sama rapihin semuanya. Nan, aduh, gue terus ngomong, Bu, saya di sini gitu, tapi nggak kedengeran suara gue nggak keluar, bukan nggak kedengeran, suara gue nggak keluar. Akhirnya dalam hati gue ngomong, Bismillahirrohmanirrohim, Bu, saya di sini gitu kan. Langsung, Nan, di mana? Di kamar, Bu. Di kamar mana? Bu, di kamar. Gue cuma bisa ngomong itu doang. Nah, ngedengarlah si ibu ini suara gue gitu kan. Karena dia nggak berani juga, itu tempat kosong, dipanggil lah pembina pramuka gue. Naiklah mereka berdua. Ngelihat gue masih tiduran di kasur gitu kan. Ngapain kamu? Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi gue udah bisa gerakin kepala. Gue nengok langsung ke kanan gini. Wow, gue udah mau nangis tuh. Gue udah mau nangis banget. Gue udah paniknya. Akhirnya gue dibangunin, ditarik sama pembina pramuka gue. Kamu ngapain di sini? Pak, alhamdulillah ya, gue peluk gitu kan. Gue udah gemeteran. Turun. Ngapain sih kamu di tempat sepi kayak begini gitu kan? Kebiasaan ini anak, nggak di mana, pasti kabur-kaburan nyari tempat yang sepi mulu digituin. Gue dipapa, turun. Kenapa kamu, katanya? Gue nggak mau cerita lah. Gue bilang nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Sampai gue dikasih air, gue ditenangin, udah tenang. Yang tadinya gue disuruh beresin ruang makan gitu kan, buat nyiapin makanan teman-teman sama guru-guru juga. Gue enggak, karena memang gue masih shock gitu kan, masih gemeteran. Gue udah tenang, ditanya ada apa, Nan? Pokoknya anak-anak yang lain jangan ke belakang, gue gituin. Apapun yang terjadi, acara perpisahan, acara jurit malamnya, atau acara apapun, jangan ke belakang, gue gituin. Kenapa emang? Pokoknya jangan ke belakang, gue bilang. Ada apaan sih? Tahu kan kalau udah saya bilang jangan ke belakang. Mereka gini semua. Dasar anak jin, kebiasaan. Ya udah, para guru dan teman-teman akhirnya nurut, nggak ke belakang. Besoknya gue ceritain pas mau pulang. Kejadiannya ya begitu. Gue lagi keliling-keliling melewati kebun ini, tiba-tiba ada pintu pagar sedada, gue lompatin. Ternyata itu adalah area belakang. Saya masuk ke dalam kamar-kamar barak itu. Tiba-tiba ada yang bisikin saya seperti rebahan di kasur. Dan yang anehnya, beberapa kasur itu kotor dan berdebu, nggak terawat. Satu kasur doang. Ibu bapak tahu kan, kasur yang saya tidurin tuh bersih banget. Iya. Nah itu yang anehnya, itu doang yang bersih, gue gituin. Kenapa itu bersih sendiri gitu? Mereka gini, aduh si Runan mah kebiasaan, kalau ngajak dia harus dipantau ini mah, jangan ditinggalin sendirian gitu. Sampai sekarang gue nggak tahu tuh kenapa kasur itu bersih sendiri gitu, dan apa maksudnya gue dipancing untuk kesana dan untuk rebahan di kasur itu gitu. Kalau menurut gue sih, yang gue tulis di Instagram, gue bakal jadi tumbal gitu. Entah tumbal, entah apa, gue gak ngerti deh. Yang jelas setelah gue rebahan, mata gue berat, antara sadar dan gak sadar, ya itu gue ngedengar seperti derak langkah kaki, karena
ubinnya terbuat dari anyaman bambu, kedengaran banget krak gitu ya, seperti ada orang rebahan, dak tiba-tiba debu berterbang kemana-mana. Ya udah, gue udah nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang alhamdulillahnya ada bu itu, Bu M, guru dulu tuh ada pelajaran namanya, kalau PPKN apa ya sekarang ya, PMP kalau nggak salah ya, iya ya, pokoknya Pancasila gitu, guru-guru PPKN, Bu M. Untung ada dia ya, yang wali kelas gue juga. Terima kasih Bu M ya, karena udah nyelamatin saya. Terima kasih juga buat pembina pramuka gue yang sampai sekarang masih ngajar, dan semoga selalu sehat, betah di sekolahan yang lama. Jadi itu tuh serpihan-serpihan ingatan gue yang secara nggak sengaja ketika gue lagi nggak bisa tidur gitu loh, ini kayaknya gue pernah ngalamin kejadian ini tapi di mana gitu kan, sampai gue nyusun lagi seperti puzzle yang kesisa gitu. Oh ternyata ketika lagi ngikut perpisahan gitu kan. Walaupun banyak yang bilang, lo pendongeng, lu banyak banget ceritanya. Lah memang gue ngalamin sendiri kejadiannya, gimana dong, gue ngalamin sendiri gitu loh. Sampai-sampai pas kemarin, belum, malam minggu yang lalu lah, malam minggu kemarin nih ya, malam minggu kemarin, ini kan hari Rabu ya, malam minggu kemarin gue lagi ya kulineran lagi di pasar lama gitu kan. Nah nyari pempek karena gue ngidam pempek, nyari pempek, tiba-tiba ada yang hidden kamera, ada yang foto gue secara sembunyi-sembunyi gitu, nge-DM, "Bang ini lo ya?" "Iya, kok nggak nyapa?" "Nggak bang, malu, takutnya bukan lo," gitu kan. Bukan dia ngomongnya nggak lo, gue bukan Bang Runan gitu, sapa aja gitu. Maksud gue kalau nyapa ya nanti gue kasih tahu nih, yang bapak-bapak berdiri di bangunan tua itu yang pakai baju khas Chinese di rumah sebelah sana, maksudnya mau gue tunjukin gitu ya, di video gue ya, Hantan Dapat Istri. Gue mau nunjukin dia tuh bangunannya, kalau nggak percaya lihat sendiri seserem apa tuh bangunannya. Dikirimlah DM, "Bang nih lo, iya lagi ngapain bang?" "Lagi makan." "Nyapa aja nggak apa-apa." "Malu bang, saya bawa anak lagi ribet gitu kan, lagi udah malam juga, saya juga mau pulang." "Oh ya udah." Nah, akhirnya itu ya pengalaman gue, serpihan ingatan gue ketika gue lagi ngikut acara perpisahan kakak kelas, entah kakak kelas atau memang kakak kelas gue SMP atau SMA gitu, gue lupa. Yang jelas itu serpihan ingatan gue gitu ya, yang gue tuh ingatnya gue rebahan di kasur benar-benar bersih gitu, kasurnya sepertinya benar-benar putih, itu doang yang bersih. Anehnya itu doang satu yang bersih dari sekian banyak kasur. Sehingga gue cegat, gue halangi mereka yang pokoknya jangan ke belakang gitu ya. Daerahnya gue aduh nggak ingat gitu daerahnya di mana ya, tapi yang gue ingat cuma perbatasan antara Bogor sama Sukabumi. Itu penginapannya bentuknya bentuk villa-villa gitu, belakangnya ya itu barak-barak sama kebun gitu loh. Ya udah whatever lah, yang penting gue selamat, alhamdulillah sampai sekarang. Semoga nggak kejadian kayak gitu lagi ya. Aduh, Runan, kata siapa enak gitu, nggak enak ya. Bahkan ada yang DM, "Bang, dengan kerendahan hati dong bang, tolong buka mata batin saya mau ngelihat ciptaan Tuhan." Lo mau ngelihat ciptaan Tuhan, banyak yang lebih real dan yang lebih nyata, bukan yang goib ya. Kalau lo udah kebuka, hidup lo nggak bakal nyaman lagi, gue jamin nggak bakal nyaman dan nggak bakal tenang dimanapun lo berada. Lo nggak akan bisa relax, nggak akan bisa healing, yang ada malah gilingan, yang ada malah stres lo ya. bahkan sampai maksa-maksa, sombong lo, oh gini, but I don't care. Ya, jadi itu pengalaman gue berada di penginapan sekitar Bogor, perbatasan Bogor Sukabumi,
yang gue lupa tempatnya apa namanya gitu. Yang jelas itu kejadian udah lama banget antara gue SMP dan SMA, berarti tahun 90-an, bisa antara 90-an dan awal 2000-an, karena gue lulus SMA tuh tahun 2002 ya. Jadi itu, aduh, kalau kalian suka bolehlah di komen, di like, di subscribe juga, dan di share ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian punya pengalaman yang sama kayak gue juga, silahkan komen juga di bawah ngalamin kejadian kayak gitu. Dan kalau kalian tahu kejadian apa yang gue alami, kenapa gue bisa nggak bergerak dan nggak bisa ngapa-ngapain ketika di rebahan, silahkan komen ya. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat, dan sebentar lagi mau lebaran ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 27. Tanggal 27, beberapa hari lagi mau Idul Fitri. Gua Runan Handoyo mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah. Kalau banyak DM yang belum gue balas, karena memang saat ini gue sibuk banget, lagi persiapan juga untuk kenaikan kelas. Jadi jarang aktif dulu di Instagram, atau jarang aktif dulu di balas DM, berisik. Jarang aktif dulu balas DM karena memang yaitu gue harus mempersiapkan kenaikan kelas ya. Sekali lagi selamat Idul Fitri, semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Semoga selalu sehat. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Taqabbalallahu ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran semua, selamat Idul Fitri. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya.